Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya materi farmasi fisika. Untuk materi kali ini yang akan kita diskusikan atau kita share ilmunya atau kita pelajari bersama yaitu terkait dengan difusi obat. Apa itu difusi, definisi dari difusi obat, macam-macam difusi obat, faktor apa saja yang memengaruhi proses difusi obat, dan lain-lain selengkapnya akan kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja kita ke definisi dari difusi obat. Dulu. Oke, pendahuluan di sini Anda sebagai mahasiswa pasti pernah membuat teh atau memasak air di ketel hingga mendidih. Pasti pernah melakukannya. Proses pemberian gula pada cairan teh tawar hingga lambat laun cairan ini menjadi manis. Jadi awalnya tehnya itu rasanya tawar. Tujuan pemberian gula adalah supaya cairan teh yang awalnya tawar itu menjadi manis. Kemudian yang kedua, pada proses uap air yang dari awalnya Anda memasak air di ketel, kemudian ada uapnya, sehingga ada uap airnya. Nah, dua contoh tersebut, pemberian gula sehingga gula larut pada cairan teh tawar, kemudian pendidihan air di ketel sehingga di ketel tadi muncul uap airnya, merupakan contoh proses difusi, di mana gula berdifusi ke dalam air dan uap air berdifusi masuk ke dalam udara. Oke, gula berdifusi ke dalam air, uap air berdifusi ke dalam udara. Proses ini disebut proses difusi molekuler. Contoh lain misalnya pemakaian kosmetik krim dan lotion. Saat pengolesan krim di permukaan kulit, sampai di mana zat aktif dari krimnya tersebut memasuki lapisan kulit, disitulah terjadinya proses difusi. Kita tentu memakai suatu krim atau lotion itu memiliki tujuan. Katakanlah memakai krim untuk memperhalus wajah atau krim untuk memutihkan atau mencerahkan kulit, di mana zat aktif dalam krim ini, pencerah kulit ini, masuk ke dalam kulit, ke dalam lapisan kulit. Nah, disinilah proses difusi terjadi. Oke, kita lihat contohnya. Proses difusi yang saya contohkan di antara beberapa contoh tadi yang saya ambil gambarnya, yaitu di sini proses difusi gula di dalam air. Ini saya ambil dalam buku biologi karya Raven and Johnson 2001. Jadi kita contohkan segumpal gula, gula bentuknya solid ya. Gula yang awalnya bentuknya solid, solidnya berupa kristal gula. Banyak 1 sendok kristal gula Anda masukkan ke dalam suatu pelarut atau di situ bisa air teh, kemudian bisa air jeruk dan lain sebagainya. Yang B, kita lihat molekul gulanya ini akan sedikit demi sedikit terpisah. Yang C mulai terpisah, yang D terpisah sempurna, kemudian dia larut ke dalam teh tersebut. Ya, ini adalah proses difusi. Oke, kita ke definisi
Apa sih itu difusi yang dicontohkan di awal tadi? Apa definisi dari difusi? Difusi ini didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak. Dan gerakan molekuler ini berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas. Misalnya, kita sebut batas ini sebagai membran polimer. Atau dengan kata lain, difusi merupakan proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Lebih sederhana ya, difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contoh difusi di sini ada dua, yaitu ada difusi gas dan difusi air. Antara gas dan juga air itu ada yang namanya membran semi permeable. Nah, membran ini yang memisahkan atau yang membatasi antara gas dan air. Difusi gas berarti dia masuk atau memisah ke dalam suatu gas. Difusi air, dia masuk ke dalam air. Contoh difusi air apa? Tadi gula masuk ke dalam larutan, berdifusi ke dalam larutan. Kalau gas, uap berdifusi ke dalam udara. Nah, keduanya di situ ada batasnya antara solid dan larutan dan juga antara air tadi, cair ke gas. Di situ ada pembatasnya atau kita sebut membran semi permeable. Oke, kemudian kita harus mengenal yang namanya gradien konsentrasi. Di mana gradien konsentrasi itu merupakan perbedaan konsentrasi gas tadi, cair tadi, padat tadi, pasti ada terjadi perbedaan konsentrasi. Gradien konsentrasi merupakan perbedaan konsentrasi atau suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah yang ada pada dua larutan. Nah, ini dinamakan gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi jika seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai kesetimbangan. Dalam hal ini gula. Difusi dari gula tadi akan dia awalnya berbentuk solid, kemudian akan terjadi perpisahan partikel menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, menjadi partikel yang lebih kecil lagi sampai dia larut. Nah, proses larutnya gula dalam teh tawar tadi dinamakan kesetimbangan. Manakala perpindahan molekul terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Ini dinamakan proses kesetimbangan. Jenis-jenis difusi ada dua di sini. Yang pertama dulu berdasarkan energi yang dibutuhkan. Ada dua jenis difusi, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub, di mana molekul dapat langsung berdifusi dalam membran plasma yang disebut fosfolipid. Difusi seperti ini tidak memerlukan energi atau ATP, adenosin trifosfat. Jadi karena proses difusi molekul ini langsung dalam membran plasma,
sehingga difusi biasa tidak membutuhkan energi atau ATP. Coba kita lihat perbedaannya dengan difusi khusus. Kalau difusi khusus, terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik atau berpolar dan ion. Difusi seperti ini memerlukan protein khusus yang memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut atau membantu dalam perpindahan partikel. Jadi di sini dilakukan karena partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati membran plasma dengan mudah. Protein-protein yang turut campur dalam difusi khusus ini biasanya bersifat atau berfungsi untuk spesifik partikel. Bedanya dengan difusi khusus. Kalau difusi biasa, di mana pada saat proses pengambilan nutrisi itu molekulnya hidrofobik, bedanya kalau difusi khusus molekul yang saat mengambil nutrisi itu molekul hidrofilik. Bedanya itu. Jenis-jenis difusi. Yang kedua, berdasarkan membran yang dilalui. Kalau berdasarkan membran yang dilalui, jenis membran yang dilalui, difusi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah difusi molekuler atau permeasi. Di mana difusi molekuler adalah difusi yang melalui media yang tidak berpori. Jadi, ketika difusi ini berlangsung, proses difusi ini tidak bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Contoh, transport teofilin yang melalui suatu membran polimer meliputi disolusi obat tersebut ke dalam membran. Contohnya, difusi tanpa melalui medianya untuk difusi ini tidak memiliki pori. Gambarnya di sini ya, membran homogen tanpa pori. Jadi film atau lapisan, tidak ada lapisan porinya di sini. Atau tidak ada membran berpori. Yang kedua, difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut. Nah, kalau untuk jenis difusi yang ini, manakala difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori tersebut. Ukuran molekulnya berapa, membrannya, porinya berapa. Bisa lewat tidak ini antara membran atau di sini antara molekul obatnya dengan pori membran yang akan ditembus sehingga obat itu bisa masuk ke dalam saluran darah, bisa masuk ke dalam darah, kemudian bisa menimbulkan suatu efek terapi yang diinginkan. Contoh di sini lewatnya molekul-molekul steroid, di mana molekul steroid ini disubstitusi dengan gugus hidrofilik melalui kulit manusia yang terdiri dari folikel rambut, saluran sebum dan pori-pori keringat pada epidermis. Ini untuk sediaan topikal ya. Jadi sediaan topikal yang menembus kulit, kemudian kulitnya di mana ada pori-pori, ada folikel rambutnya sehingga ada lubangnya di situ, atau saluran sebum dan pori-pori keringat pada epidermis. Masih ingat bagian-bagian kulit ya, ada epidermis, ada dermis, ada endodermis. Nah, epidermis itu merupakan bagian kulit yang paling luar atau dalam. Silahkan dicek.
Yang ketiga, difusi melalui suatu membran dengan susunan membrannya tersusun berupa anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan bersilang. Nah, kalau dua difusi sebelumnya, yang pertama tanpa membran tanpa batas membran, yang kedua membrannya ada pori-pori atau ada lingkarannya, yang ketiga adalah membran dengan susunan anyaman polimer, membran selulosa yang berserat dan bersaluran. Difusi yang melewati atau antara suatu membran yang berupa anyaman atau berserat dan salurannya lebih besar kalau kita bandingkan dengan nomor 2 tadi. Oke, kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Ada beberapa faktor yang bisa kita perhatikan, yang faktor ini mempengaruhi kecepatan difusi. Apakah difusinya itu akan cepat, terutama difusi obat ke dalam sel ya, itu apakah akan cepat atau tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, berarti semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Betul, semakin kecil ukuran partikel, kemampuan untuk menembus sel semi-permeabel atau membran semi-permeabel itu akan lebih mudah. Geraknya juga, kecepatan difusinya juga semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Karena apa? Semakin tebal suatu membran, kemampuan molekul untuk bisa berdifusi ke dalam membran tersebut atau menembus membran tersebut akan semakin sulit. Energi yang dibutuhkan semakin besar. Jadi, kecepatan semakin lambat. Yang ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Karena ada space untuk molekul atau komponen tadi untuk bergerak. Sehingga kecepatan difusinya kalau tidak ada rintangan karena luas areanya besar, kecepatan difusinya juga di sini akan semakin tinggi. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak ada antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Kalau terjadi perbedaan yang cukup besar antara dua konsentrasi untuk berdifusi, itu difusinya juga akan semakin lambat atau semakin lama. Yang kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka, kalau partikel mendapatkan energi lebih banyak, semakin cepat pula kecepatan untuk berdifusinya. Yang keenam, konsentrasi obat. Semakin besar konsentrasi obatnya, kecepatan difusinya semakin tinggi. Berlaku kebalikannya, semakin kecil konsentrasi obat, kecepatan difusinya juga semakin rendah. Yang ketujuh, koefisien difusi. Di mana semakin besar koefisien difusi, maka kecepatan difusinya juga semakin besar. Yang kedelapan, viskositas. Kalau viskositas ini logikanya, semakin tinggi viskositas atau jika suatu larutan itu memiliki kekentalan yang tinggi, difusi dari suatu
komponen atau molekulnya akan semakin lambat. Yang ke-9, koefisien partisi. Difusi pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi, yaitu semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat proses difusi dari obat tersebut. Bisa dipahami ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi ada 9 faktor. Yang 5 sampai 9 di sini suhu. Semakin tinggi suhu, energi yang dibutuhkan akan lebih besar, kecepatan difusinya akan semakin tinggi. Kemudian konsentrasi obat juga, semakin besar konsentrasi obat, kecepatan difusinya semakin tinggi, jadi berbanding lurus. Koefisien difusi juga berbanding lurus. Semakin besar koefisien difusi, maka kecepatan difusinya semakin tinggi. Kalau untuk viskositas berbanding terbalik ya, semakin kental suatu viskositas atau semakin viskositasnya kental berarti semakin tinggi suatu viskositas, kecepatan difusinya semakin rendah. Koefisien partisi, difusi pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi ya. Semakin besar koefisien partisi di sini, maka difusi obatnya juga semakin cepat, jadi berbanding lurus juga dengan faktor-faktor yang suhu, konsentrasi obat, koefisien difusi, dan koefisien partisi. Oke, kita ke hukum Fick. Kita akan mengenal hukum Fick. Menurut hukum Fick di sini molekul obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah yang konsentrasi obat rendah. Jadi sama dengan definisi difusi, yaitu pergerakan atau distribusi molekul atau obat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Di sini ada rumus laju difusi, merupakan koefisien difusi dikali koefisien partisi dikali luas permukaan membrannya berapa dibagi tebal membran dikali perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa dan medium. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Memang tidak banyak ya. Silahkan untuk soal latihannya, di sini ada 5 soal untuk dikerjakan ya, dan dikirim melalui Google Classroom sebelum mata kuliah Anda masing-masing kelas selesai. Jadi setelah Anda menyaksikan video ini, kita diskusi dulu sebentar. Kalau diskusinya sudah selesai, Anda bisa mengerjakan latihan di bawah ini, kemudian dikumpulkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap penjelasan saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.